Oke kawan-kawan semuanya, kita akan lanjutkan ke definisi dari apa yang kita pelajari hari ini. Kita harus memahami arti ataupun definisi yang kita pelajari agar ketika kita nanti lupa akan ilmu-ilmunya, kamu bisa mempelajarinya cukup dengan pertama kali, yaitu mengingat definisi. Ketika kamu sudah paham dan kamu sudah bisa mempraktekkan kembali, ya alhamdulillah, berarti manfaatnya akan terus kamu rasakan secara berulang. Oke, kita bisa lihat dari definisi dua kalimat atau dua kata tersebut ya. Yang pertama adalah emosional, kemudian yang kedua adalah healing. Emosional adalah keadaan di mana kita mengalami sebuah emosi, dan healing yaitu proses penyembuhan. Jadi kita bisa menggabungkan keduanya dengan definisi proses untuk kita bisa menyembuhkan keadaan emosi kita. Nah, keadaan emosi kita ini yang tidak stabil dan kecenderungan adalah negatif. Namanya juga kan healing. Healing adalah penyembuhan. Penyembuhan berarti halnya itu kurang baik yang harus kita ubah menjadi lebih baik. Dan healing ini, teman-teman, ini adalah hal ataupun kata yang identik dengan jiwa. Jiwa yaitu perpaduan antara pikiran dan perasaan. Kalau kamu masih menganggap kamu sekarang baik-baik aja, belum tentu. Kalau kamu masih menganggap teman-teman di lingkungan kamu itu sudah dalam keadaan yang baik-baik saja jiwanya, itu belum tentu. Itulah kenapa kita harus mempelajari ilmu pikiran, ilmu perasaan, intinya ilmu jiwa, sehingga kita bisa lebih mudah lagi untuk mengetahui, wah ini sedang sakit nih jiwanya. Sakit jiwa di sini bukan berarti gila ya teman-teman, tapi memang batinnya itu ataupun jiwanya itu memang dalam keadaan terluka. Kamu bayangkan ketika orang-orang sekitar kamu itu terluka dan dia tidak tahu ada luka di dalam hatinya, apa yang terjadi? Lukanya itu akan bertambah lebar. Yes, bertambah lebar, dan sesekali kalaupun mungkin tidak bertambah lebar, ada momen-momen di mana lukanya itu tersiram air atau apalagi tersiram air garam, sakitnya luar biasa. Terus bagaimana caranya? Itulah kenapa kita pelajari ilmu ini, pelajari, dan insya Allah nanti kita akan praktekkan emotional healing ini. Mungkin saya sudah menyampaikan beberapa teknik kemarin di dalam emotional healing yang berjudul yang stop emosi negatif ya. Itu hanya sebagian kecil. Tapi di sini karena memang ini ada investasinya, ya kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Mas, kenapa sih nggak gratis aja? Saya sudah menyampaikan di awal. Kalau ada beberapa orang yang memang ketika dia gratis, dia semangat. Tapi ada beberapa orang, bahkan banyak orang, yang ketika dia belajar tapi tidak mengeluarkan pengorbanan yang menurut dia itu penting, dia tidak akan serius. Beda halnya ketika dia sudah merasa butuh banget akan ilmu, butuh banget akan sesuatu, walaupun dia gratis, dia akan mempelajari. Tapi masih sedikit orang yang seperti itu. Itulah kenapa saya memberikan investasi, mencantumkan investasi di dalam ilmu ini, ataupun bukan ilmu ya, kelas emotional healing ala Mas Somen ini. Karena saya akan menyaring orang-orang yang memang mau mempraktekkan aja. Jangan sampai seperti halnya kemarin di stop emosi negatif 1 dan 2. Teman-teman mungkin yang udah dari sana bisa lihat sendiri. Orang-orang yang di sana karena memang gratis, ya udah, hanya sekedarnya aja melihat, hanya sekedarnya membaca, hanya sekedarnya aja menyaut. Tapi kalau di sini orang-orang yang sudah niat, saya yakin ya, bisa membaca, mendengar, atau mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Dan alhamdulillah, dan insya Allah apapun yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu adalah detik-detik kemudian. Oke, jadi kita paham ya bahwa emotional healing itu apa, dan ketika kita sudah menemukan arti dari emotional healing itu, manfaatnya apa. Kemudian juga ketika kita sudah tahu ilmu emotional healing ini, kita akan lebih memahami ini orang lagi sakit nih. Gak usah nunjuk ke orang lain, nunjuklah, lihatlah, berkacalah, bercerminlah terhadap diri sendiri. Apakah kita termasuk orang yang sedang sakit jiwanya, orang yang sedang sakit batinnya? Kalau memang demikian,
ya berarti kamu ada di sini itu adalah hal yang tepat, kamu di sini adalah hal yang memang cocok untuk kamu. Allah menuntun kamu untuk ketemu saya di sini, mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan insya Allah akan bermanfaat bagi luka batin, luka jiwa yang sedang kamu alami saat ini. Itulah secara singkat emotional healing yang kita bisa pelajari dan manfaat ketika kita bisa mempelajari emotional healing ini. Kita akan lanjutkan ke definisi lainnya ataupun ke materi lainnya di part berikutnya.